Perasaan yang pasti bingung, takut. Hari pertama aku nangis. Aku takut. Gue sebenarnya agak trauma sih. COVID itu nyata dan ada di sekitar kita. Kalian yang aman-aman aja, tolong vaksin. Saya tahu terkena positif COVID itu pada akhir 2020 kemarin. Rabu minggu lalu lah ya, pokoknya Rabu swab, Kamisnya hasil. Waktu itu tahun 2020 bulan Agustus. Taunya karena bokap gue sakit dan gue sempat ngerawat bokap gue. Gak taunya bokap gue positif dan pas dites gue pun positif. Gue tahu tuh pas bulan Desember 2020, waktu itu baru balik dari luar kota. Kebetulan temen gue ada yang nikah di luar kota, terus habis itu gue pulang. Dan pas banget pas gue pulang itu oma gue meninggal. Terus kan gue gak enak nih kalau misalkan ke acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu, tapi gue gak tahu dari luar kota ketemu siapa aja, terus kayak gimana. Akhirnya gue tes sebelum ngumpul ngelayat gitu, tes, dan ternyata gue positif waktu itu. Perasaan yang pasti bingung, takut, karena gue lebih mikirin istri dan anak-anak gue yang masih kecil. Waktu itu sih gue ngerasa kayak, aduh kena, tapi gue gimana ya, kebetulan karena mungkin gue orangnya nyantai. Jadi gue awalnya emang mungkin agak panik, agak sedih juga karena nggak bisa ikut ngelayat oma gue. Tapi gue langsung kayak mikir sisi positifnya aja. Mungkin ini gue disuruh istirahat karena emang the last few weeks sebelum gue kena itu emang gue kecapean banget. Yang saya rasakan saat itu adalah kebingungan, takut, dan juga panik di saat yang bersamaan. Hari pertama aku nangis. Aku takut. Aku pribadi aku takut, maksudnya kayak ngeluarin keluarga atau let's say amit-amitnya aku makin parah gitu. Gejala aku OTG, jadi aku bener-bener literally nggak berasa apapun. Kayak penciuman aku masih bisa ngirup minyak kayu putih itu masih kayak kecium, terus aku masih kayak lidah tuh masih berasa rasa gitu. Jadi kayak literally aku nggak tahu kayak ini bener ya sih, tapi pas kayak city value-nya segitu kayak okay. Waktu itu gue juga nggak tahu karena mungkin waktu itu gue kecapean. Jadi yang gue rasa adalah kayak masuk angin, sendi sakit, terus ada pilek dan batuk juga. Dan yang paling jelas adalah karena gue nggak bisa ngerasain penciuman. Ya waktu itu cuma nggak bisa nyium bau doang. Untungnya lidah gue masih bisa ngerasain rasa. Jadi kalau misalnya dikasih makanan apa, gue masih kayak nafsu makan. Untuk kasus saya sendiri, saya tidak merasakan gejala apapun. Tidak terasa sampai hari ke-3 setelah saya melakukan tes PCR, saya baru merasakan gejala seperti serak tenggorokan dan juga sedikit agak berbatuk gitu. Awalnya saya berencana untuk pergi ke rumah sakit ataupun ke Wisma Atlet untuk diisolasi di tempat itu. Namun karena saya telepon dimanapun, rumah sakit sudah penuh, akhirnya saya memutuskan untuk isolasi di rumah. Kebetulan gue isolasi mandiri di rumah. Aku isolasi mandiri di rumah, jadi aku isolasi di ruang kerja. Waktu itu gue lebih milih isolasi di rumah karena gejalanya pun nggak terlalu berat dan lebih nyaman kalau isolasi di rumah. Lebih banyak istirahat, makan, tidur, Netflix. Kalau untuk makan, gue diantar ya di depan pintu. Jadi misalkan gue selesai makan, alat piring itu gue cuci sendiri tuh. Setelah gue cuci sendiri, gue taruh lagi di depan pintu, nanti diambil sama istri gue. Waktu itu gue nggak kerja dulu, jadi benar-benar istirahat. Sampai hasil PCR negatif, baru gue lanjut WFH. Aku tetap usahain olahraga, tapi itu kayak stretching sih jatuhnya. Terus keseharian aku masih tetap kerja, cuman kayak kalau udah mulai agak capek, aku agak rebah, istirahat dulu, terus makan dulu,
kayak ada cemilan, buah gitu-gitu, doping lah. Baru habis itu kalau udah agak kuat start kerja lagi. Kegiatan saya sehari-hari ketika isolasi hanyalah memperhatikan kebutuhan makan saya agar terpenuhi dengan baik dan juga istirahat yang cukup. Serta saya mengkonsumsi obat-obatan dan juga vitamin seperti C dan D, E, zinc, dan juga obat seperti Lianhua saya juga konsumsi. Selama isolasi mandiri itu gue makan, tidur, nonton, berjemur. Gue sih nggak kerja, dikasih cuti karena emang sakit waktu itu. Jadinya kerjaan gue bener-bener ya nggak masuk. Saya melakukan prokes dengan ketat di rumah saya saat ini, yaitu dengan mencuci tangan yang rajin dan juga menjaga kebersihan kamar. Serta ketika saya keluar dari kamar, saya juga menerapkan aturan agar tetap memakai masker, karena meskipun kita sudah sehat dari COVID, bukan berarti tidak bisa terkena COVID kembali. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan jika kita ingin keluar dan bertemu dengan anggota keluarga lainnya, yang apalagi mereka memiliki mobilitas yang tinggi seperti di luar gitu, bekerja, lebih baik kita memakai masker karena kita tidak tahu apakah orang tersebut terkena COVID atau tidak, karena sama sekali COVID itu tidak ada tandanya dan juga gejala apapun. Sebelum kita terkena, kita baru tahu rasanya COVID seperti apa. Harus jauh lebih prokes sih. Kadang-kadang kan kita miss gitu, ada satu titik kayak oke, gue nyaman sama circle gue, oh ya oke, ya udah nyantai aja. Tapi nggak juga sih ya, dari beberapa yang aku teleponan sama temen-temen gue juga kayak wah harus lebih ketat sih. Sama mereka bilang iya terus olahraga kita. Tapi iya, aku bersyukur karena olahraga badanku agak lebih fit. Sama lebih wise sih ketika mau, maksudnya at a certain point semakin sering WFH kan kadang-kadang kan kita kayak aduh gue stres, gue mau kerja di cafe aja. No, don't do that. Don't ever do that. Yang pasti lebih waspada ya, lebih jaga jarak, terus minum vitamin, pokoknya jaga kesehatan lah. Gue sebenarnya agak trauma sih. Gue menghindari pergi-pergi keluar kota pertama. Terus kedua, gue juga ngejaga banget ketemu sama siapa aja, jadi nggak asal ketemu sama orang kecuali itu urgent. Kayak kalau misalkan masih bisa lewat video call atau Google Meet atau Zoom gitu ya yang sejenisnya, gue prefer lewat situ. Tapi kalau misalkan emang udah kepepet banget baru ketemu sama orang. Jadi ya lebih picky aja sih. Sama jajan nggak bisa sembarangan kayak dulu. Gue bener-bener ngeliatin orang yang ngurusin makanan gue ini udah ngikutin protokol kesehatan atau belum, kayak pakai masker apa enggak, terus makanannya bersih atau enggak, itu gue bener-bener merhatiin banget di situ. COVID itu nyata dan ada di sekitar kita, dan saya sudah menyaksikan beberapa teman dan kerabat saya terkena COVID dan juga telah mengalami kejadian fatal seperti meninggal dunia. Karena itu jangan remehkan COVID dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan yang rajin, serta makan minum yang cukup dan sehat. Terima kasih. Minum vitamin iya. Aku lebih prefer untuk kalau kalian tuh makan makanan yang literally sehat banget, like buah gitu. Buah sayur, daging, buah sayur, dagingnya dan kawan-kawannya lah. Terus jangan lupa vaksin guys. Kalau aku harus menunggu. Kalian yang aman-aman aja, tolong vaksin. Pesan gue untuk semua yang nonton, COVID-19 itu real, nggak bohongan. Dan selama lo masih bisa prevent, jaga diri supaya nggak kena, berjagalah. Kalau misalnya emang lo mau vaksin. Dan ya jaga kesehatan, bener-bener minum vitamin, terus habis itu makan yang teratur, olahraga. Lebih aman kalau misalkan nggak urgent banget ketemu sama orang, lebih baik di rumah saja kayak gitu. Karena biayanya gede untuk isolasi, baik isolasi mandiri atau isolasi luar. Prokes nomor 1, pakai masker, kalau bisa double masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin, makan yang sehat, minum vitamin jangan lupa. Ya walaupun kita sudah pernah sembuh dari COVID dan sudah ada antibody,
tetap harus vaksin, jangan lupa.